Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Sudah baik. Mari kita bersama-sama awali pelajaran pada kali ini dengan baca doa dan mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa. Ya Mas Bainaka, ya pimpin doanya. Oke, siap Bapak. Mari teman-teman kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah Bapak. Ya, terima kasih Mas Bainaka. Semoga apa yang didoakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sebelum kita masuk pada tab yang sudah saya buat, saya absen dulu hari ini. Saya kira sudah lengkap semua ya. Alhamdulillah Sudah, Pak. Alhamdulillah lengkap Pak. Lengkap, ya Alhamdulillah. Ya, dapat peringkat nanti kalau lengkap ya. Amin. Rajin-rajin ya. Ya mungkin nanti balik kelasnya bisa mengusulkan untuk dapat hadiah. Ya. Iya, Langsung Pak. saja kita langsung menghadirkan slide yang sudah saya buat. Jadi untuk materi pagi hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam. Siapa yang pengen nikah? Saya, Pak. Ya, berarti normal ya. Semuanya. Alhamdulillah, Pak, masih normal. Saya pengen banget, Pak. Oh, iya. Tapi harus masih sekolah, nggak bisa, Pak. Harus tahu ilmunya dulu sebelum nikah, ya. Iya, ya. Iya, makanya sekolah di kelas 12 ini kalian diajari tentang bagaimana seluk-beluk tentang pernikahan dalam Islam. Ya. Jadi yang pertama kita buka dulu untuk slide-nya tujuan. Sebelum kita belajar tentang masalah pernikahan dalam Islam. Jadi dalam kali ini diharapkan siswa itu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang ketiga adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang Pak Guru harapkan pada proses pembelajaran yang kali ini kita lakukan. Oke, kita lanjut kepada makna pernikahan. Apa sih nikah? Nikah kalau kita buka karena ini dari bahasa Arab, maka nikah berarti adalah al-jam'u. Atau bisa diartikan adalah bertemu, berkumpul. Ya. Bertemu dan berkumpul. Kalau menurut istilah, kita lirikan kata nikah pada istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Itu pernikahan, pengertian nikah baik secara bahasa maupun secara istilah. Ya, mungkin bisa dikembangkan sendiri. Nanti tugasnya nanti ada lagi. Terus dasar hukumnya. Kalau kita melihat bahwasanya dasar hukum pernikahan itu banyak sekali aslinya. Cuman yang saya tampilkan diantaranya adalah Quran Surat An-Nur ayat 32. Coba
Mas Aryadin dibaca monggo. Masih ada suara kiro Pak, enggak kedengeran Pak. Ya, Mbak Anita udah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadiyakum wa imaikum iyakunu fuqara ayuganihimullahu wa min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mbak Anita. Untuk dasar dalil pernikahan salah satunya diambilkan dari Quran surat An-Nur ayat 32. Di situ dikatakan bahwasanya wa ankihul ayyama minkum washolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhdimullahu min fadlih Allahu wasi'un alim. Jadi intinya Allah ini memerintahkan kepada orang-orang yang masih membujang untuk menikah dengan janji iyakunu fuqara, jika mereka menikah maka yang asalnya fakir, maka Allah akan mencukupkan karunia-Nya, akan mencukupinya. Allahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas memberi mengetahui. Ini salah satu dalil dasar dari pernikahan. Ya, kita lanjutkan. Untuk berikutnya adalah hukumnya, hukum nikah. Hukum nikah itu para ulama membagi lima macam hukum nikah. Silakan perhatikan. Yang pertama adalah jaiz atau mubah. Artinya apa? Artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi dasar hukum nikah aslinya itu adalah jaiz, mubah atau diperbolehkan. Yang kedua adalah wajib. Wajib ini bagi siapa? Bagi orang yang telah sanggup untuk menikah. Bila tidak menikah, maka dia akhir akan terjerumus ke dalam perselingkuhan. Ujungnya kedua, sudah sanggup dan juga khawatir akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Maka dia terkena hukum wajib untuk segera menikah. Terus yang ketiga adalah sunnah. Bagi siapa sunnah? Yaitu orang-orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada. Yang keempat, hukum nikah yang keempat adalah makruh. Ternyata makruh bagi siapa? Bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Jadi sudah memiliki keinginan hasrat untuk menikah, tapi tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai nafkah untuk mempersalurkan pernikahan yang dia rencanakan. Maka dia terkena hukum makruh. Pastinya kalian sudah tahu apa itu makruh? Ya, silakan dijawab, Mas Asep. Makruh apa? Lupa, Pak. Lupa, iya. Ya. Maka makruh apa? Makruh itu lebih baik ditinggalkan, Pak. Lebih baik ditinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan, ya. Ya, bagus untuk Mas Bainaka. Ternyata kamu pinter, ya. Iya. Dah, kita lanjut. Setelah kita mengetahui hukum, maka kita langsung ke tujuan. Tujuan nikah diantaranya
untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalam istilahnya itu sakinah. Yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Yang keempat untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kelima mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang keenam oleh keturunan yang sah. Karena dasari dengan pernikahan, keturunan yang disahkan adalah yang sah. Berikutnya adalah rukun. Nah, ini yang harus dipahami oleh calon istri. Karena kalian semua pastinya ya, akan menikah, maka harus tahu apa itu rukun nikah. Di situ ada istilah rukun dan syarat. Ya, saya ingin tahu perbedaannya itu apa rukun dan syarat. Sebelum kita masuk kepada pembahasan rukun nikah dan syarat-syaratnya. Ya, Mbak Anita dijawab, monggo sebisanya rukun nikah dan syarat rukun. Bedanya apa? Rukun Iya. itu berarti harus ada, seperti itu Pak. Ada Iya. calon suaminya, ada calon istrinya. Kalau enggak bisa dikatakan rukun. Kalau syarat berarti yang harus ada dalam apa ya Pak? Lupa Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, sudah bagus sekali dari menjawab. Iya. Jadi untuk rukun itu lebih kepada kalau kita umpamakan itu komponen utama yang harus ada dalam pelaksanaan nikah. Syarat itu adalah komponen yang harus ada sebelum pelaksanaan nikahan, langsung nikahan. Jadi di ada 5. Pertama adalah calon suami, calon istri, adanya wali, transaksi, dan adanya syarat dan kabul. Silakan nanti dibaca, dipelajari lagi, dan saya minta untuk tugas hari ini silakan dikerjakan form yang sudah saya share di WA masing-masing. Ya, silakan dibaca, nanti dikerjakan dan langsung nanti dapat nilai. Ya, mungkin itu saja. Dan mari kita akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan lagi nanti bisa disambung di pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.